Pernahkah kalian konsep riba? Jadi, riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Tambahan dalam konteks riba adalah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak syar'i. Baik tambahan itu berjumlah sedikit maupun banyak, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Adapun macam-macam riba. Riba al-nasi'ah, bunga yang dikenakan pada pinjaman uang atau barang yang ditangguhkan pembayarannya. Yang kedua, riba al-fad, bunga yang dikenakan pada transaksi jual-beli dengan penukaran barang sejenis, tetapi dengan jumlah yang berbeda. Misalnya menukar beras 1 kilo beras dengan 1,2 kilo beras. Riba al-qard, bunga yang dikenakan pada pinjaman uang atau barang tanpa ada perjanjian tentang pengembaliannya. Yang terakhir, riba al-jahiliyah, riba yang dilakukan pada masa jahiliyah sebelum Islam datang. Selanjutnya, ada pun hikmah pelarangan riba. Dan yang pertama, keadilan dan kesetaraan, dan yang kedua, mendorong kemandirian, dan yang ketiga, meningkatkan kebahagiaan. Adapun definisi gharar berarti hayalan atau penipuan, tetapi juga berisiko dalam keuangan. Biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi, atau risiko. Jenis-jenis gharar. Jenis gharar terbagi menjadi dua. Yang pertama, jenis gharar ringan, yaitu ketidakpastian yang relatif kecil dan tidak berisiko. Contohnya, membeli buah-buahan tanpa mengetahui jumlah pasti, namun jenis dan kualitasnya sudah jelas. Dan yang kedua, gharar berat, ketidakpastian yang besar dan berisiko tinggi. Contohnya, membeli kucing tanpa mengetahui jenis kelaminnya atau membeli saham tanpa mengetahui kondisi perusahaan potensi keuangannya. Bentuk gharar pada konteks transaksi jual-beli. Yang pertama, jual-beli gharar yang dilarang, dan yang kedua, jual-beli gharar yang diperbolehkan, dan yang ketiga, jual-beli gharar yang diperselisihkan. Adapun pengelolaan gharar dalam keuangan syariah. Yang pertama, meminimalkan ketidakpastian dalam kontrak, dan yang kedua, menghindari kontrak dengan spekulasi tinggi, dan yang ketiga, menggunakan akad yang jelas dan transparan, dan yang keempat, pengawasan dari Dewan Syariah, dan yang terakhir, memilih produk keuangan yang sesuai syariah. Selanjutnya adalah definisi maisir dan pengaruhnya. Kata maisir dalam bahasa Arab adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa bekerja keras atau mendapatkan keuntungan dengan tanpa bekerja. Biasanya hal demikian itu disebut dengan berjudi. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya maisir atau judi dalam pengertiannya adalah suatu kegiatan dalam memperoleh keuntungan dan kebutuhan dengan cara yang salah. Adapun langkah-langkah dalam menghindari maisir, yang pertama yaitu hindari transaksi yang mengandung unsur spekulasi berlebihan. Pastikan bahwa setiap transaksi yang kita lakukan dengan pertimbangan yang rasional, bukan berdasarkan spekulasi yang tidak jelas. Yang kedua yaitu gunakan kontrak yang jelas dan transparan. Pastikan semua pihak yang terlibat dalam transaksi memahami hak dan kewajiban masing-masing dengan jelas. Langkah-langkah yang ketiga dalam menghindari maisir yaitu hindari transaksi derivatif yang tidak berdasarkan aset nyata. Dalam beberapa jenis perdagangan seperti opsi dan futures, terdapat risiko maisir jika transaksi tidak didasarkan pada aset nyata atau barang yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, pastikan keuntungan berdasarkan usaha yang jelas. Dalam Islam, keuntungan harus diperoleh melalui usaha yang halal dan produktif. Transaksi yang didasarkan pada keberuntungan atau hasil undian termasuk dalam kategori maisir. Oleh karena itu, setiap keuntungan yang dihasilkan harus berasal dari usaha yang nyata dan produktif. Selanjutnya, langkah-langkah yang kelima, yaitu hindari transaksi yang mengandalkan kebetulan atau keberuntungan. Contohnya, maisir dalam kehidupan sehari-hari termasuk undian, lotre, dan berbagai bentuk perjudian. Semua jenis transaksi yang hasilnya bergantung pada kebetulan atau keberuntungan semata harus dihindari. Adapun langkah yang keenam yaitu
Pastikan risikonya ditanggung bersama secara adil. Dalam Islam, kedua belah pihak dalam suatu transaksi harus menanggung risiko secara adil. Yang terakhir, ataupun yang ketujuh, konsultasikan dengan ahli keuangan syariah. Jika Anda ragu apakah suatu transaksi mengandung unsur maisir atau tidak, maka dapat mengkonsultasikannya dengan ahli keuangan syariah yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam dan praktik keuangan yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya, kriteria halal dalam transaksi. Dalam transaksi ada beberapa kriteria halal yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu transaksi yang bebas dari riba atau bunga. Yang kedua, tidak mengandung unsur gharar atau ketidakpastian. Yang ketiga, bebas dari maisir. Yang keempat, objek transaksi harus jelas. Yang kelima, keuntungan diperoleh melalui usaha yang jelas. Yang keenam, transaksi berdasarkan kesepakatan suka sama suka. Dan kriteria yang terakhir yaitu transaksi dilakukan dengan akad atau kontrak. Selain kriteria halal dalam transaksi, ada pun kriteria haram dalam transaksi. Yang pertama yaitu mengandung riba, yang kedua mengandung gharar, yang ketiga melibatkan perjudian atau maisir, yang keempat objek transaksi adalah barang haram, yang kelima mengandung penipuan, kecurangan, dan ketidakadilan. Yang keenam, terdapat paksaan dalam transaksi. Yang ketujuh, terdapat monopoli dan eksploitasi. Selanjutnya yaitu keadilan dan transparansi. Keuangan syariah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang dirancang untuk memastikan bahwa transaksi keuangan dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan sesuai dengan etika Islam. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral dan sosial. Prinsip keadilan dalam transaksi keuangan. Prinsip keadilan dalam keuangan syariah mengharuskan setiap pihak dalam transaksi untuk mendapatkan haknya secara adil. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari eksploitasi dan memastikan bahwa semua pihak diperlakukan dengan cara yang adil. Yang kedua, pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Transparansi adalah prinsip yang menekankan pentingnya mengungkapkan semua informasi yang terbuka dalam transaksi keuangan. Lalu, akuntabilitas ada prinsip atau kewajiban untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan pengelolaan yang dilakukan oleh individu atau organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau yang dipengaruhi oleh tindakan tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip etika bisnis dan keuangan menurut syariah. Yang pertama, etika bisnis dan keuangan menurut syariah adalah akhlak dalam menjalankan bisnis dengan mengedepankan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar, baik dari segi nilai etik, moral, susila maupun akhlak. Etika bisnis menurut Islam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama itu akidah, sidik, fatonah, amanah, tablik, dan yang terakhir tidak melakukan praktek bisnis yang bertentangan dengan syariah. Yang kedua adalah implementasi etika dalam praktek keuangan sehari-hari. Etika keuangan mencakup berbagai prinsip dan nilai yang harus dipatuhi oleh individu dan organisasi untuk menjaga standar tinggi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Kerangka ini mencakup integritas, objektivitas, kompetensi, dan menjaga kepercayaan sosial.